Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gue Bewok di channel YouTube Pricebook guys. Kalau kemarin kita sudah melakukan review terhadap produk terbaru Tecno, yaitu Tecno Camon 20 series yang hasil kameranya dayabak banget bro. Sekarang gue akan mengunboxing sebuah produk terbaru dari Tecno juga, tapi ini range harganya 1 jutaan. Ini adalah Tecno 10C NFC. Gak usah lama-lama brother, langsung aja kalian simak video full unboxing ya bro. Oke, kalau kita lihat nampak dari penampakan ataupun penampilan boxnya ini memang tidak jauh berbeda seperti Tecno 10 series yang sudah launching beberapa bulan yang lalu. Nah ini launchingnya sebenarnya di akhir bulan Juni 2023 guys, yang dibanderol dengan harga 1.299.000. Tampilannya seperti ini. Ini ada tulisan 10C Spark. Kemudian yang menarik sebenarnya ada beberapa part ya guys, yaitu dengan harga 1,2an lu bisa ngedapetin NFC bro. Terus kemudian ini ada extended RAM-nya juga. Nah kalau misalnya kita lihat bagian samping, cuman ada tulisan Spark 10C doang. Di bagian depan pun ini sama ya guys. Ada RAM ROM-nya juga. Kemudian di bagian belakang ada beberapa spesifikasi. Kita akan langsung bongkar bro. Harusnya sih lengkap ya. Tecno 10 series yang kemarin juga gue lengkap paket pembeliannya gitu. Means dia akan dapat, bentar ya ini gue kesampingin dulu. Dia akan dapat ada SIM ejector di bagian belakang. Kemudian ada silicone case. Ini bening ya bro, supaya tidak menghilangkan esensi keindahan dari bagian back covernya gitu maksudnya. Kemudian ada kepala charger juga, ada USB Type-C ya tuh, harga 1.2 udah Type-C bro. Ada warranty card yang mana 12 bulan plus 1 bulan garansinya. Terus ada manual book seperti biasa dan kosong. Kurang lebih paket pembeliannya seperti itu guys. Dari unboxing kita akan masuk ke sesi hands-on bro. Ini sebenarnya secara desain back cover ini nggak jauh beda seperti dua varian sebelumnya yang sudah launching ya guys. Cuman kalau kita lihat dari materialnya ya, ini looks like leather, jadi kayak kulit. Tapi sebenarnya ini masih terbuat dari bahan plastik polikarbonat bagian back covernya. Cuman memang didesain kayak bentuk-bentuk tekstur kulit gitu loh bro, teksturnya kayak leather gitu. Oke, di bagian belakang kita akan bahas sedikit ya guys. Sebentar nih. Yang mana sebenarnya di bagian ring kameranya ini dia itu agak glossy ya. Jadi nampak membekas sidik jari. Kalau ini sih nggak aman kalau bagian sini. Oke, kita akan bahas bagian belakang. Ini gua akan ngomongin masalah kameranya bro. Nah sebenarnya ini kalau kita lihat dari ringnya itu ada 3. Tapi dia cuma punya konfigurasi dual kamera. Main kameranya punya resolusi 16 megapiksel ya guys. Ada wide-nya juga. PDAF, kemudian kamera kedua ini kamera depth 0,08 megapiksel. Nah di bagian sini ini adalah LED flash ya, ini bukan kamera bro. Terus di bagian kanan, samping, bawah sini ada tulisannya Tecno Spark. Nah karena ini hands on ya, jadi gua akan tetap membahas bagian bawah, kanan, kiri gitu ya, sama atasnya. Yang mana di bagian bawah ini terdapat port ya, jack audio 3,5 mili, kemudian ada mic, ada port untuk USB Type-C dan juga speaker bro. Ya ini handphone 1 juta ya, speakernya masih mono guys. Kemudian di bagian samping sebelah kanan ada tombol power. Ini ya bro. Kemudian ada tombol volume up and down. Dan di bagian atas ini kosong ya, nggak ada mic juga. Di bagian samping sebelah kirinya sini terdapat SIM tray. Kita akan buka ya guys. Ini memang menariknya walaupun kapasitas internal storage-nya cuma 64 GB, tapi ini bisa di-extend pakai micro SD ya guys. Jadi RAM-nya itu sebenarnya 4. Jadi 4 plus 4 totalnya 8. Internal storage-nya 64 GB. Gitu. Jadi masih bisa lo extend kalau misalkan kurang. Dan itulah di bagian samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Kita akan sekarang beralih ke bagian depan. Sekaligus gue akan nyalain unit dari device-nya bro. Nah kalau kita lihat di bagian depan, sebenarnya konseptual ataupun concern dari Tecno 10C NFC ini sama seperti dua varian sebelumnya. Dia lebih fokus tuh ke kamera depan yang glowing katanya gitu. Dan menurut pihak Tecno ini merupakan sebuah handphone yang bisa menjadi rajanya handphone di kelas jutaan gitu guys. Karena dia punya kamera selfie, ini resolusinya 8 megapiksel tapi bisa bikin muka lu yang geradagan jadi glowing bro. Nanti bakal kita coba ya hasil dari kamera depan. Kemudian kalau kita lihat dari sisi layar ya bro, sebenarnya ini Doski punya cukup luas ya bentang layarnya, 6,6 inci. Panelnya masih pakai IPS LCD guys, refresh rate-nya ini 90 Hz ya. Resolusinya 720 x 1612 pixel dengan rasio 20:9. Nah PPI density ini cuma 267 aja guys. Gitu, dengan screen to body rasionya ini mencapai kurang lebih 84%-an. Gitu bro. Sebenarnya kalau dari sisi layar bukan layar yang bagus-bagus banget, mengingat ini memang range harganya cuma 1 jutaan gitu bro. Tapi dengan harga 1,2 ini menurut gue sih cukup ya gitu. Kita akan lihat ke bagian setting bro untuk lihat jeroannya juga nih.
Nah ini sama seperti seri yang lainnya ya, dia pakai OS-nya adalah iOS, versionnya 8.6.0, masih bisa dapat updatean, jangan sedih. Kemudian internal storage 64GB bisa di-extend, RAM-nya ada extended RAM, seperti yang gue infoin tadi. Lo bisa pilih mau yang 1, 2, atau 4GB extended RAM-nya. Kemudian dari sisi chipsetnya, dia pakai Unisoc Tiger T606. Gitu guys, apakah ngangkat buat main Mobile Legends atau PUBG? Settingannya mentok di mana? Nanti bakal kita bahas tipis-tipis bro. Tapi sebelum kita tes gaming, gue mau ngasih lihat ke lu skor Antutu benchmarknya dulu nih. Karena tadi gue udah download Antutu. Nih ya, Unisoc T606, kira-kira dia dapat berapa nih skornya? Nah, ini skor Antutu benchmarknya sebenarnya lumayan. 212 ribuan untuk handphone di range harga 1,2 jutaan. Gitu guys. Baterainya adalah 5000 mAh dengan kecepatan charging, kepala chargernya tadi itu adalah 18 watt gitu bro, sudah USB Type-C. Oke, biar lebih meyakinkan kalian kalau lu nyari handphone yang buat foto juga di harga 1,2 jutaan, ini gue bakal kasih sampling hasil fotonya sedikit di scene berikut ini bro. Bagaimana menurut kalian? Lumayan atau B aja? Atau masih ada yang lebih bagus? Silahkan aja tulis di kolom komentar hasil kameranya, karena buat gue pribadi masalah kameranya itu it's all about taste gitu bro. Kita pasti akan berbeda-beda nih sudut pandangnya gitu. Dari bagian kamera gue akan tes dulu untuk main PUBG. Ini tipis-tipis aja guys, nggak usah lama-lama. Gue akan cek kira-kira settingannya mentoknya di mana gitu bro. Sip, ini kita coba cek settingannya dulu ya di awal. Ini gue bakal lihat settingan grafisnya. Nah dia itu bisa main di smooth high ya bro mentoknya, kalau yang smooth. Kemudian balance-nya juga bisa main di high. HD-nya high, HDR pastinya belum kebuka. Karena ini handphone 1.200.000 ya kan. Nah ini kita bakal coba start dulu ya. Ngecek dikit aja nih tipis-tipis buat ngelihat rendering gambarnya pada saat in-game gitu. Sebenarnya dengan range harga segini ya lu jangan expect terlalu banyak gitu ya bro. Namanya juga pada dasarnya nih bro, ini handphone cuma 1,2 juta. Ya lumayan lah sebenarnya mah. Nah ini kalau teman-teman ada yang nanya ya, giroskopnya ini gimana bang? Sebenarnya giroskopnya ini masih virtual ya brother, jadi software dia untuk giroskopnya. Gue belum nemuin kayak patah apa segala macam gitu bro. Mungkin kalau misalkan lu main 3 jam gitu ya, atau mungkin lumayan 3 jam, setengah jam gitu ya, atau lu main sejam, mungkin lu baru nemuin kendala, tapi sini masih baru-baru aman aja gitu. Oke, ini kita masuk ke settingan dulu. Kita lihat settingan grafis, refresh rate-nya bisa lu atur di tinggi ya. Kemudian grafisnya bisa lu atur di high ataupun tinggi. Ultranya memang belum kebuka, ya wajar aja bro, ini handphone 1000 harganya. Oke, ini kita setting di mentok semua ya, rata kanan. Kita main brawl aja bro, karena nih akun kita sendiri nih bro. Kalau kita AFK ntar bahaya. Dia lebih ke nge-slow parah sih menurut gue mah. Nge-slownya. Dar. Mantap. Mana dia? Gua rasa cukup ya guys. Ini tipis-tipis aja kita gaming testnya. Tapi nggak mudahan gitu nanggung. Oke. Jadi sebenarnya kesimpulannya ya untuk harga 1,2 jutaan memang tetap terdapat beberapa kekurangan ya yang menurut gue masih agak kurang gitu, karena kalau kita lihat dari segi layar ya, walaupun ya masih pakai IPS LCD gitu, tapi ini memang bezelnya nampak terlihat sedikit tebal, terutama di bagian dagu gitu ya guys. Kalau kita lihat dari sisi kamera untuk handphone di kelas 1,2 juta ini cukup, menurut gue cukup banget. Terus walaupun pakai Unisoc Tiger ya T606, tapi secara performa juga nggak kalah gitu bro. Buat main game tipis-tipis kayak PUBG, kemudian Mobile Legends masih cukup ngelawan lah ataupun ngandel gitu guys. Menurut kalian gimana nih?
Kita lanjut head to head nggak sama handphone yang 1,2 jutaan lainnya kalau misalkan lo memang pengen coba gitu ya. Kira-kira dengan Redmi apa, misalkan 12C atau Samsung apa gitu ya yang harganya serupa. Monggo langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Semoga membantu terutama buat lo semua yang mungkin lagi butuh handphone dengan range harga tersebut. Gitu bro, Beok pamit. Assalamualaikum guys.